Aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, yang akan melakukan presentasi yaitu ada Fatimah Azahra, ada Dorci, Fatimah Azahra, ada Fauzan Aditya, sama ada Febrina. Boleh langsung dimulai aja ya dari Dorci. Punten, ini aku yang share ininya, PPT-nya. Oh iya, boleh. Bentar. Boleh dibantu nggak? Ali, maaf. Boleh, bentar. Dorci, waktu presentasinya 5 menit ya. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk udah di-share PPT-nya. Udah di-share screen. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Dorci Lutfayame dengan NIM 2204976. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Kabupaten Fakfak pada tahun 1502 atau abad ke-16. Pertama-tama di sini kenapa gitu 152 tahunnya? Karena di sini itu ada catatan pribadi Ibrahim Bau atau Raja Rambati dijelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Semenanjung Onin Fakfak pada tahun 1502. Berdasarkan letak geografis, diperkirakan bahwa agama Islam masuk ke wilayah Fakfak berasal dari Ternate dan Tidore, yang mana pada waktu itu kerajaan Ternate dan Tidore yang memegang peranan penting dalam perdagangan maupun dalam proses penyebaran agama Islam di wilayah Semenanjung Onin dan kawasan Kepala Burung atau Fakfak. Baik, dari jalur masuknya secara garis besar, proses penyebaran agama Islam di wilayah Fakfak melalui beberapa jalur, diantaranya perdagangan, politik, perkawinan, dan pendidikan non formal. Perdagangannya, para pedagang datang dan memperkenalkan ajaran agama Islam dengan menetap di berbagai pemukiman masyarakat di sekitar daerah pesisir pantai Semenanjung Onin. Para pedagang selain berdagang, mereka memperkenalkan agama Islam dengan jalan mengajar penduduk untuk melakukan sholat. Mereka mengikat hubungan baik dengan penduduk setempat, dengan demikian mereka memperoleh akses yang memungkinkan untuk mereka melakukan dakwah. Yang kedua ada politik. Politik di sini yang dimaksud adalah penyebaran dakwah melalui saluran politik, bahwa atas jasa dan upaya-upaya para raja dari ke-9 Petunanan dan keluarga-keluarga agama Islam turut disebarkan. Yang ketiga ada perkawinan. Perkawinan di sini tuh para pedagang pada umumnya menempuh cara perkawinan agar lebih gampang atau mudah memperoleh kemungkinan dan jalan masuk untuk mendapatkan hasil pahala dari masyarakat Fakfak. Yang keempat ada pendidikan formal. Pendidikan normal adalah penyebaran dengan cara dilakukan melalui pusat-pusat pengajian yang berlokasi di masjid-masjid maupun di rumah para mubalik, dan tentu juga dilakukan di rumah-rumah para raja. Nah, di sini perkembangannya di Fakfak sendiri itu berdiri 7 kerajaan Islam lokal. Dengan dari bahasa setempat disebutnya Pertunanan. Nah, 7 pertunanan yaitu Kerajaan Ati-Ati di Werpigan, Patagar di Werpigan, Arguni di Werpigar, Sekar Tanah Kokas, Wertuar di Kokas, Tumbati, dan Partipati. Kerajaan-kerajaan ini berkembang di Tanah Fakfak dan
menjadi salah satu, bisa dibilang menjadi salah satu yang banyak penduduk muslimnya. Dan di sini ada tokonya, itu ada Tuan Sheikh Iskandar yang dikirim oleh Sheikh Abdurrahman dari Kesultanan Samudra Pasai untuk berdakwah di Muar, Papua, dan melakukan perjalanan dakwah di Paripati. Nah, ada orang pertama yang diajarkan Islam di Fakfak bernama Kristis, yang kemudian diangkat menjadi raja pertama di Paripati. Dan dia juga salah satu yang berperan besar begitu dalam berperan besar supaya sejumlah orang Fakfak itu masuk Islam gitu, dan dia yang berperan besar. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Presentasinya sekian. Terima kasih kepada Dorci yang telah memaparkan hasil presentasinya. Kemudian dilanjut ke Fatimah Az-Zahra. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Fatimah Az-Zahra dengan 2206140 akan memaparkan presentasi yang berjudul Peran Datuk Ribandang dalam proses Islamisasi Kerajaan Goa abad ke-16 sampai ke-17. Nah, pada awalnya Islam masuk ke Sulawesi Selatan, terkhusus kepada Kerajaan Goa ini agak terlambat jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan yang lainnya. Nah, pada awalnya di Kerajaan Goa ini mereka mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, kepercayaan terhadap roh nenek moyang mereka itu diwujudkan dalam bentuk pemujaan di kuburan-kuburan atau tempat-tempat tertentu. Nah, mereka menyembah nenek moyang ini karena dianggap roh nenek moyang ini mempunyai kekuatan, dan juga dianggap mereka pada masa hidupnya itu merupakan orang yang berjasa dalam pembangunan masyarakat di daerah sana. Nah, kemudian pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ini juga di Kerajaan Goa ini menjadi eksis sebagai pusat perdagangan. Lalu mulailah banyak berdatangan pedagang-pedagang dari Muslim yang baik yang sudah berada di Nusantara maupun dan juga pedagang-pedagang asing dari wilayah Eropa. Nah, adapun contohnya itu yaitu Portugis dan Belanda. Nah, pada awalnya itu mereka bertujuan untuk perdagangan dan mencari rempah-rempah gitu. Namun tercatat bahwa pada abad ke-16 ada Raja Bugis yang kemudian masuk agama Katolik yang merupakan hasil penyebaran dari Portugis. Kemudian yang kedua kehadiran Datuk Ribandang. Nah, Datuk Ribandang ini mempunyai nama asli yaitu Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal, yaitu seorang mubalik atau ulama dari Kota Tengah di Minangkabau. Nah, dia itu merupakan murid dari Sunan Giri juga. Nah, pertama kali dia datang pada tahun 1604 bersama dua mubalik lainnya yang biasa disebut dengan Datuk Tritiro dan Datuk Patimang. Kemudian pertama kalinya itu mengislamkan Kerajaan Luwu, karena pada proses penyebaran di Kerajaan Goa juga Datuk Ribandang itu meminta bantuan dari Kerajaan Luwu untuk pengislaman di Kerajaan Goa. Nah, adapun motivasi dari Islamnya Raja-Raja Goa itu yaitu dengan pertimbangan politik, kemudian dari motivasi berdagang dan juga kesadaran keagamaan. Nah, peran Datuk Ribandang dalam Islamisasi Kerajaan Goa yang Datuk Ribandang ini menyebarkan Islam dengan damai gitu. Kemudian juga Datuk Ribandang ini merupakan seorang ahli dalam hal fikih atau syariat Islam gitu, sehingga ketika dia itu seringkali menjumpai masyarakat yang kuat dalam kebiasaan minum tua, kemudian berjudi, berzina. Nah, dalam interaksinya itu dia menyelipkan nasihat-nasihat mengenai syariat Islam. Kemudian juga setelah di kalangan masyarakat, dia itu kemudian ke kalangan istana, karena kesuksesan dari dakwah Datuk Ribandang ini adalah ketika sang raja, yaitu raja pertama yang memeluk Islam adalah bernama Imangarangi Daeng Manrabia masuk Islam. Ini merupakan pembenaran dari teori Jois Religio, yaitu siapa pemilik negeri, dialah
yang pemilik agama. Nah, kemudian faktor pendukung dan penghambat Ratu Ribandang. Ada faktor pendukung, yaitu awalnya masyarakat ini telah mengenai kepercayaan sehingga gampang untuk dimasuki kepercayaan lain. Kemudian ada dari sistem pendidikan dan juga kesadaran diri. Adapun faktor dari penghambat itu yaitu kesadaran diri juga. Kemudian ada dari faktor ekonomi, dan juga dari faktor pendidikan atau pengetahuan. Karena untuk menyebarkan Islam memerlukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan, sehingga hal ini merupakan penyebaran Islam akan terhambat ketika banyak dari mereka yang pengetahuannya agak kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Fatimah Az-Zahra yang telah memaparkan hasil presentasinya. Kemudian dilanjut ke Fauzan Aditya ya. Oke, mohon maaf sebelumnya atas keterlambatannya ya. Di sini saya Fauzan Aditya Ramadan dengan NIM 2207051 akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Peran Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Nah, sebelum ke penyebarannya, di sini kita akan membaca dulu perihal biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400 Masehi. Nah, ayah beliau itu bernama Tumenggung Wilantikta, ibunya bernama Dewi Nawangrum. Nah, pada waktu muda itu bernama Raden Said atau Jaka Said. Raden Said lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga, dan Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1586. Serta dimakamkan di desa Kadilangu, Kabupaten Demak. Pada masa mudanya, Sunan Kalijaga itu kerap mencuri bahan makanan. Namun hasil curian itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, akibat tindakan kurang terpujinya, Sunan Kalijaga pun tertangkap oleh prajurit kerajaan, lalu diserahkan kepada raja, kemudian diusir dari kerajaan. Nah, setelah diusir, Sunan Kalijaga itu semakin menjadi-jadi gitu, tindakan negatifnya itu semakin menjadi-jadi. Ia menjadi perampok yang tidak segan untuk membunuh dan merusuh di hutan Kalijati. Akibat dari
tindakannya, dia mendapat julukan Lokajaya. Lokajaya itu mengacu pada bahasa Jawa yang artinya loka, itu artinya tempat, sedangkan jaya itu artinya bahagia. Lalu proses tobat Sunan Kalijaga ini terjadi atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktiannya yang mengubah buah aren menjadi emas. Kemudian Raden Said ini pun bertobat dan berusaha keras menjadi manusia yang agung dan mulia. Nah, perjuangan dakwah Sunan Kalijaga itu diawali pada dakwah di Cirebon. Ia menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Lalu kemudian ia pun bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun menguji dia dengan cara meletakkan emas, kemudian Sunan Kalijaga pun menggantinya dengan batu. Batu ini bernama bancik yang memiliki fungsi untuk alas agar tidak kotor ketika para jemaah masjid mengambil wudhu. Lalu yang kedua itu ada dakwah di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke dalam tanah, kemudian mencabutnya. Hasil tancapan itu pun menghasilkan sumber mata air yang terus mengumpul, kemudian membentuk sendang. Dan dakwah yang ketiga ini adalah dakwah di Kadilangu, Demak. Nah, dakwah di sini Sunan Kalijaga cukup lama. Akhirnya Sunan Kalijaga pun membina rumah tangga dan menghabiskan hidupnya hingga akhir hayat di Kadilangu, Demak. Terus, nah dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Kalijaga bermasyarakat. Nah, Sunan Kalijaga pula menampilkan tokoh-tokoh perwayangan favorit rakyat ya. Contohnya itu seperti Gareng, Semar, Petruk, Togok, dan dalam kisah dialog-dialog Tinggal Sahub dan Alaqul Karimah. Lalu yang kedua itu ada dalang. Sunan Kalijaga adalah seorang dalang Purwa terkenal. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga itu mengganti bayaran materi dengan mengajak seluruh penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan itu untuk bersyahadat terlebih dahulu. Lalu yang ketiga itu ada gamelan. Sunan Kalijaga itu menciptakan gamelan yang berupa gong sekaten dengan nama syahadatan yang maknanya pengucapan 2 kalimat syahadat yang dilakukan setiap tahun untuk mengajak orang Jawa masuk Islam. Lalu ada tembang dan terakhir gerobak maulud. Waktunya udah habis. Oke, udah. Baik, dan terima kasih. Selanjutnya dilanjut sama Febrina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Khairunisa dengan NIM 2206071. Saya akan memaparkan kajian saya tentang Sultan Maulana Hasanuddin dan perannya dalam penyebaran Islam di Banten pada tahun 1552 sampai 1570. Yang pertama ada Banten sebelum masa Islam.
Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah Banten ini masuk ke dalam Kerajaan Pajajaran yang mayoritas agamanya pada saat itu adalah Hindu dan juga Sunda wiwitan. Lalu, wilayah Banten ini diambil alih oleh Demak sebelum akhirnya mendirikan kesultanan sendiri pada abad ke-16. Awal mula Islamisasi di Banten adalah ketika Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cirebon berangkat bersama 98 orang muridnya untuk mengislamkan penduduk Banten, juga mengusir kedudukan Portugis di Banten. Itu terjadi pada tahun 1525. Dan akhirnya pada tahun 1526 Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan meneruskan amanah Islamisasi di Banten kepada anaknya yaitu Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin merupakan cucu dari Prabu Surasawan yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Banten dan juga anak dari Sunan Gunung Jati. Sultan Maulana Hasanuddin juga menjadi sultan pertama di Kesultanan Banten. Yang keempat ada peran Sultan Maulana Hasanuddin dalam Islamisasi di Banten. Untuk pengislamisasian, Sultan Maulana Hasanuddin mengubah beberapa peraturan yang berlaku pada saat itu, seperti mengubah politik dan pemerintahan yang sebelumnya berdasarkan Hindu-Buddha menjadi Islam. Lalu juga membangun masjid untuk beribadah dan sebagai sarana dakwah Islam, dan pesantren sebagai tempat menimba ilmu untuk agama Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Febrina dan semua presenter yang sudah menampilkan hasil temuannya pada kali ini. Karena sudah semua, saya tutup aja ya sampai di sini. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Listria.